Hai everyone, thank you banget yang udah ngeklik channel ini. Dan di sini gue akan membawakan sebuah kisah atau perkara-perkara yang serem-serem gitu, yang kelakuannya tuh udah gak habis pikir, yang bikin lu semua tuh boom. Di sini ada 7 pembunuh berantai yang paling kejam dalam sejarah. Nah, siapa aja orangnya? Cek di sound. Pembunuhan berantai menjadi makhluk paling gila yang berkeliaran di bumi, dan biasanya mereka itu nggak mungkin hanya membunuh dengan satu orang, tapi bisa lebih banyak. Setiap satu orang, mereka akan kembali di peristiwa lain untuk memangsa korban kedua, ketiga, dan seterusnya. Pembunuh berantai menjadi makhluk yang paling kejam di muka bumi. Kalau kalian mau tahu, mereka itu nggak mungkin cuma membunuh satu orang aja. Ya jelas ya, namanya juga pembunuh berantai, pasti itu korbannya banyak banget. Dan setiap peristiwa itu pasti mereka selalu mengulang dan mengulang. Seperti kayak apa ya, kayak ketagihan gitu, kayak psikopat kali ya, bisa jadi. Selain itu, motifnya juga bermacam-macam ya. Kayak ada yang seksual, terus juga ada yang dari perampokan, dimulai juga ada yang dari serangan-serangan yang kejam-kejam gitulah. Dan kalau kalian mau tahu, udah penasaran? Ya, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu adalah Ted Bundy. Mengutip dari Britannica, Ted Bundy ini merupakan salah satu pembunuh berantai yang paling epic lah ya dalam sejarah. Nah, semua orang pasti pernah mendengar namanya dia ya. Dan selain sebagai pembunuh, Bundy juga seorang pemerkosa, penculik, dan pencuri. Bundy melancarkan aksinya dengan menculik korban perempuan, kemudian memperkosanya, lalu memotong-motong tubuhnya. Namun, khusus bagian kepalanya, Bundy itu selalu menyimpan sebagai oleh-oleh. Bayang gak tuh? Misalnya lo punya temen, terus temen lu bepergian dari mana, entah dari mana rimbanya, tiba-tiba dia datang terus ngasih oleh-oleh ke lu, terus dan isinya wow, tubuh manusia. Sebelum dieksekusi pada tahun 1989, Bundy mengaku menculik dan membunuh total 30 wanita. Walau demikian, pengakuan Bundy itu seolah ditepis atau diragukan oleh pihak kepolisian, karena kepolisian itu beranggapan bahwa Bundy itu bisa lebih gitu dari pengakuannya dia. Next, yang kedua, Andrei Chikatilo. Antara tahun 1978 dan tahun 1990, pembunuh berantai asal Rusia bernama Andrei Chikatilo melakukan pelecehan seksual, pembunuhan, dan mutilasi kepada lebih dari 50 korban jiwanya. Dan di situ ada yang anak-anak, ada yang anak muda juga ada. Dan Chikatilo yang kayak gitu itu membunuh korbannya itu dengan menusuk dan menyayat mereka menggunakan pisau. Dan yang lebih parahnya lagi, salah satu korbannya itu adalah berumur 9 tahun. Masih anak-anak banget. Masa depannya itu masih panjang. Ini orang otaknya kemana sih? Kalau dajal susah ya. Chikatilo kemudian mengakui bahwa dia hanya bisa mencapai orgasme dengan menusuk wanita. Nah, semua fakta yang membuatnya sulit untuk menahan dorongannya untuk kuat membunuh. Nah, jadi maksudnya gini kali ya, dia ini sebenarnya niatnya tuh nggak mau ngebunuh, cuman kepalang tangung apa nafsu kali tuh, dia ngelihat korban-korbannya jadi deh, sakit kan. Nah, Chikatilo ini sampai dijuluki Battle of Rostov, Red Rapper hingga Rostov Rapper. Pada akhirnya Chikatilo dijatuhi hukuman mati. Yang begini benar. Dan dieksekusi dengan regu tembak pada tahun 1994. Yang ketiga ada Jeffrey Dahmer. Ini dia dikenal sebagai kanibal Milwaukee.
akhirnya dihukum karena membunuh 17 pria muda dalam periode 14 tahun. Usut punya usut, si Dahmer ini gak hanya membunuh mereka, tapi juga melainkan memotong dan terkadang bahkan memakan para korbannya. Selama persidangan, Dahmer mengaku mengebor kepala korbannya dalam upaya mengubah mereka untuk menjadi budak seks yang tidak berpikiran. Dan meskipun Dahmer pasti akan dieksekusi karena kejahatannya yang gila, dia dipukuli sampai mati di penjara pada tahun 1994. Ada Albert Peace, dan dia ini diadili ya, dan dinyatakan bersalah karena memperkosa dan membunuh dan melakukan aksi kanibal terhadap 3 anak di awal tahun 1990-an. Namun dia mengklaim bahwa dia telah membunuh lebih dari 100 anak. Kok malah ngaku ya? Ini dajal bego kayaknya, apa udah pasrah gitu kan. Biarin deh, percuma juga gue bohong-bohong gitu kan. Salah aja gue mati-matiin juga kan gitu. Yang paling gila faktanya nih, bahwa si Fish pernah mengirim surat kepada ibu salah satu korban anak yang telah dia bunuh, dan surat itu merinci bagaimana dia menikmati gadis kecil bernama Bat itu. Apa sih orang? Ibu lu, misalnya lu diculik, ibu lu dikirimin surat gitu kan, terus isinya kayak gituan. Siapa yang kagak mati juga ibunya bacanya. Dan parahnya, isi rincian dari surat itu, si Fish itu menerangkan bahwa dia telah mencekik dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian untuk dimakan selama 9 hari. Wow. Aduh, mohon maaf nih, kayaknya dulu dia nggak kebagian bansos ya. Yang kelima, John Wayne Gacy. John Wayne Gacy ini dijuluki sebagai badut pembunuh karena kebiasaannya yang menghadiri pesta ulang tahun anak-anak dan berbagai acara amal sebagai badut pogo. Nah, Gacy ini dihukum karena memperkosa dan menyiksa dan membunuh 33 remaja lelaki selama 6 tahun. Awalnya, Gacy yang akan memikat mereka ke rumahnya terlebih dahulu. Nah, baru tuh kemudian tuh dibunuh, dicekik dulu, terus baru deh tuh dikubur di belakang rumahnya sendiri. Kayak gitu. Nah, itu mereka awalnya Gacy akan memikat mereka ke rumahnya terlebih dahulu, baru kemudian membunuh mereka dengan tak. Nah, awalnya Gacy akan memikat mereka tuh ke rumahnya terlebih dahulu, baru kemudian mereka itu dibunuh satu persatu dengan cara dicekik, dan kemudian akhirnya mengubur mereka di rumahnya sendiri. Nah, Gacy itu akhirnya dieksekusi pada Mei 1994 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Next, yang keenam, pembunuh berantai asal Jerman, Josef Kroll, membunuh setidaknya 14 orang, yang diantaranya termasuk anak-anak. Nah, antara tahun 1955 dan tahun 1976, setelah mencekik korbannya dengan tangan kosong, Kroll akan berhubungan seks dengan mayat mereka, lalu memotong mereka untuk dimakan. Ini pada lapar kayaknya nih. Menariknya, Kroll berhasil ditangkap ketika dia sedang dalam proses merebus bagian tubuh korban terakhirnya, yaitu si Meron Keter yang masih berusia 4 tahun. Nah, di sini dia lagi makan, polisi datang, nggak jadi tuh dia makan. Yang ketujuh, ada Richard Ramirez. Nah, pada tahun 1980-an, Richard Ramirez meneror lingkungan di seluruh Los Angeles. Nah, Ramirez ini dijuluki pemuntip malam karena dia akan masuk ke dalam rumah dan secara brutal membunuh korbannya, terkadang memperkosa mereka terlebih dahulu. Usia korbannya berkisaran dari awal 20 tahunan
hingga seorang wanita yang berusia 79 tahun. Aduh, nenek-nenek juga, ya Allah kesianan. Dan senjata yang Ramirez pilih itu ada pisau, parang, serta palu. Ramirez tidak pernah mengungkapkan penyesalannya setelah apa yang telah udah dilakukan. Itu dia nggak ada nyesal sama sekali. Ini sih psikopat ya, fix. Dia dijatuhi hukuman mati tetapi meninggal terlebih dahulu sebelum sempat dieksekusi. Nah, akhirnya itulah beberapa tokoh pembunuhan berantai paling keji yang pernah hidup, dan rupanya banyak ya di luar sana manusia yang sanggup gitu melakukan kejahatan sekejam itu. Itu sih gue rasa sih itu udah bukan manusia ya, siluman, apa dajjal atau entah apa sih, entah apa yang merasukimu. Oke deh. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sekali lagi thank you, mohon supportnya. Kalau kalian suka dengan video ini tinggal kasih like dan boleh di komen, subscribe juga. Dan thank you, bye.